Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 berkesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai tema perbuatan melanggar hukum dalam hukum perikatan. Sebelum pada penyajian materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama, ada Berta Maulidina, yang kedua ada Qodar Istiqomah, yang ketiga ada Rifat Fahrezi, yang keempat ada Mahima Umaila, yang kelima ada Abdullah Solah, yang keenam ada Zahra Rani, yang ketujuh ada Goliner Olyasari, dan yang terakhir ada Erika Evania. Selanjutnya adalah pokok bahasan yang akan kami paparkan dalam diskusi kali ini. Yang pertama, yaitu definisi perbuatan melawan hukum. Yang kedua, unsur perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum pada badan hukum. Yang keempat, perbuatan melawan hukum pada penguasa atau negara. Dan yang terakhir, terdapat contoh kasus dan analisisnya. Berikutnya, saya kembalikan kepada teman saya sebagai pembicara pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Jolin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan definisi tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ialah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum. Kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Istilah perbuatan melanggar hukum yang disingkat PMH merupakan terjemahan dari bahasa Belanda onrechtmatig. Istilah perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga, bab ketiga dalam pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang. Adapun unsur perbuatan melawan hukum ialah 1. Adanya perbuatan melawan hukum, 2. Adanya kesalahan, ketiga adanya kerugian, dan keempat adanya kausalitas tindakan dan kerugian. Untuk unsur-unsur selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih Saudari Erika. Untuk unsur yang pertama, yakni adanya perbuatan melawan hukum. Dalam KUH Perdata disebutkan dalam pasal 1365 bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap orang yang telah melawan hukum, baik yang diatur dalam undang-undang ataupun di luar undang-undang, wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami korban atas perbuatan yang telah dilakukan. Namun sebelumnya, kita harus memastikan dulu apakah perbuatan tersebut benar-benar melawan hukum. Untuk itu, terdapat 4 syarat. Yang pertama adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Jika keempat syarat telah terpenuhi, maka seseorang dapat melakukan gugatan kepada orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada kesalahan. Sebagai syarat kedua, adanya suatu perbuatan melawan hukum, ditemukan adanya suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan. Pengertian kesalahan di sini, menurut pendapat umum, telah diobjektifkan sedemikian rupa hingga dipergunakan ukuran umum, yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian perbuatannya dianggap salah atau dapat dipertanggungjawabkan. Untuk adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, maka perlu dipertanyakan 2 hal. Yang pertama, kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, yaitu apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan yang kedua yaitu kesalahan dalam arti objektif atau konkret, yaitu apakah ada keadaan memaksa atau keadaan darurat. Dalam hal ini, orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan. Kesalahan sendiri
Dari yang dirugikan, maka ia dapat dibebani sebagian dari kerugian itu, kecuali apabila perbuatan yang melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja, maka pembebanan sebagian dari kerugian kepada yang dirugikan adalah tidak beralasan. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh beberapa orang, maka setiap orang dari beberapa orang dapat dibebani pertanggungjawabkan. Untuk yang selanjutnya, saya silakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Kodar Istiqomah. Lalu yang selanjutnya, unsur ketiga, adanya kerugian. Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi menjadi dua, yaitu kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material, misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Sedangkan kerugian imaterial misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang. KUH Perdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang pasal 1243 KUH Perdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena wan prestasi. Maka menurut jurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wan prestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum. Next. Unsur yang terakhir, adanya kausalitas perbuatan dan kerugian. Mengenai hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang tercantum dalam pasal 1365 BW, dijelaskan dengan kalimat, tiap perbuat melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mengandung makna bahwa hubungan antara tindakan perbuatan melanggar hukum dan kerugian adalah unsur yang harus dimiliki tindak PMH. Sehingga dalam penentuan yang mana dapat dikategorikan sebagai hubungan sebab akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebutlah yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak digunakan beberapa teori. Yang pertama, teori conditio sine qua non dari von Bury, dan yang kedua adalah teori adequat Veroshakin dari von Kris. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh badan hukum. Paulus Effendi Lotulung dengan mengacu pada ketentuan pasal 44 RUU AP, gugatan perdata yang didasarkan pada atau Onrechtmatige Overheidsdaad yang selama ini menjadi kompetensi di peradilan umum, selanjutnya akan dilimpahkan memeriksa dan mengadilinya pada peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara. Sehingga peradilan tata usaha negara di Indonesia akan ada dua jenis atau dua macam gugatan, yaitu yang pertama, gugatan pembatalan suatu keputusan badan atau pejabat pemerintahan atas dasar pelanggaran perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran asas-asas umum pemerintah yang baik. Dan yang kedua, gugatan ganti rugi material maupun imaterial atas dasar tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian material atau imaterial menurut undang-undang ini. Kemudian untuk dapat ahli hukum yang satunya, menurut Philippus M. Hayan dan Tatiksi Sri Jamiati, mereka termasuk kalangan ahli hukum yang tidak sependapat dengan pendapat yang tadi, dikarenakan ada perbedaan untuk Onrechtmatige Overheidsdaad dan sengketa administrasi negara, karena sengketanya adalah sengketa administrasi negara pada pasal 1365 BW. Nah, mengacu pada RUU AP, khususnya pada ketentuan pasal 4 dan kedua hal di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintah terhadap semua keputusan dan atau tindakan faktual administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam urusan pemerintahan dengan karakteristik sengketa hukum publik dan tolok ukur keabsahan suatu keputusan dan atau adalah dari perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada perbuatan melawan hukum penguasa atau negara. Dalam praktek di pengadilan tata usaha negara yang mempunyai kewenangan memeriksa dan menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa,
atau Onrehmati Overhegdat. Pengertian tersebut meliputi 1. Badan atau jabatan instansi resmi pemerintah, yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, sampai pemerintah kelurahan dan juga instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di lingkungan eksekutif. Kedua, ada badan atau jabatan semi pemerintah, yaitu badan usaha milik pemerintah atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD seperti Telkom, PDAM, PLN, dan lain-lain. Termasuk juga badan atau jabatan yang merupakan kerjasama pemerintah dengan swasta. Yang ketiga atau terakhir ada badan atau jabatan swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan, yaitu yayasan yang bergerak di bidang yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah akan tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, universitas, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat contoh dan analisa kasus perbuatan melawan hukum. Kelompok kami mengambil kasus mengenai lumpur Lampindo yang menyembur pada tanah wilayah Jawa Timur melalui sumur Banjarbanji 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan dari kegiatan pengoboran eksplorasi gas Blok Brantas. Blok Brantas dioperatori oleh Lapindo Brantas Inc. yang kepemilikan 100% dipunyai oleh PT Energi Mega Persada Tbk yang terafiliasi dengan grup Bakri. Luapan lumpur akhirnya telah memakan korban jiwa dan menenggelamkan sekitar 8 desa, sehingga 794 keluarga atau 2.174 orang telah mengungsi karena telah kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Belum lagi sektor usaha yang terpaksa gulung tikar dan lahirnya sejumlah orang gila di daerah tersebut. Yaitu yang pertama, melalui parameter-parameter dari unsur perbuatan melanggar hukum yang ada. Yang pertama, harus ada perbuatan melanggar hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan PPLH. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhatikan lingkungan hidup. Berdasarkan pada pasal 12 ayat 1, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan pada RPPLH. Tetapi ketika RPPLH tidak ataupun belum ada, pada ayat 2 ditekankan bahwa dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam memperhatikan kelanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Lapindo Brantas Inc. tidak memiliki AMDAL. Berdasarkan pada investigasi wahana lingkungan hidup atau WALHI, Lapindo Brantas Inc. selama melakukan usaha pertambangannya tidak memiliki AMDAL. Hal tersebut tentulah melanggar aturan UU PPLH pada pasal 14 dan 22 yang merupakan kepunyaan AMDAL adalah syarat mutlak untuk memperoleh daripada surat izin pertambangannya. Pada ketiga, pertambangan lumpur ke laut tidak sesuai dengan pengolahan limbah B3. Hal tersebut melanggar pada Undang-Undang PPLH pasal 59 yang dimana lumpur yang menyembur bukanlah lumpur biasa, melainkan lumpur panas yang mengandung bahan berbahaya dan apabila terbuang ke laut dapat merusak ekosistem laut. Yang kedua, pada unsur adanya kesalahan, perbuatan tersebut sangatlah mengandung unsur kesalahan yang terdapat pada ketentuan pasal 1365B yang mengatakan setiap perbuatan melanggar hukum yang karena salahnya menimbulkan kerugian. Maka dari itu, unsur kesalahan dapat dikategorikan melalui parameter adanya hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan langsung adanya kerugian yang didapati pada masyarakat. Maka lumpur Lapindo merupakan memenuhi adanya unsur kesalahan. Next. Yang ketiga, adanya kerugian. Terdapat kerugian dari kasus lumpur Lapindo Brantas Inc. yaitu adalah material sebesar 1-2 triliun rupiah atas relokasi penduduk dan kerugian imaterial berupa kerusakan terhadap sawah 170 hektar, 3.614 orang dari 20 penduduk kehilangan pekerjaan, 1.532 keluarga kehilangan tempat tinggal, dan berbagai infrastruktur seperti jalan, saluran irigasi, sekolah, kantor, masjid, puskesmas, dan 40 UMKM tidak dapat beroperasi. Baik, itulah analisis kasus dari kami. Saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin menambahkan bisa langsung chat di kolom komentar yang tersedia.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.